Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rukaya dengan NIM A1E11809. Pembuatan video saya kali ini untuk memenuhi tugas eh, pengajaran psikologi bimbingan. Nah, tugas saya kali ini membahas tentang layanan informasi. Untuk informasi selanjutnya, ditonton terus sampai habis ya. Saya jelaskan sebelumnya, di sini saya membahas tentang layanan informasi. Nah, informasi yang akan saya sampaikan itu mengenai pertumbuhan fisik atau perkembangan fisik pada remaja. Nah, media yang saya gunakan dalam pembuatan video ini yaitu media gambar dan PPT. Sebelumnya kita saksikan dulu atau lihat dulu PPT yang sudah saya buat. Oke, dapat kita lihat di PPT itu mengenai perubahan fisik pada remaja. Nah, sebelum kita memasuki perubahan fisik pada remaja, kita akan membahas apa sih remaja gitu. Di sini ada pengertian remaja. Remaja itu adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Pada saat remaja, mereka tidak bisa dikatakan anak-anak, tetapi juga belum bisa dikatakan dewasa. Nah, pada masa remaja ini, mereka memiliki perubahan-perubahan baik secara fisik atau emosi yang meningkat drastis. Nah, perubahan pada remaja ini dimulai pada usia 10 hingga 16 tahun. Tetapi pada tiap-tiap remaja itu perubahan fisiknya berbeda-beda. Ada yang mulai dari 10 tahun, ada yang mulai dari 15 tahun, dan sebagainya. Karena setiap remaja itu memiliki tingkat kesuburan yang berbeda-beda. Remaja yang memiliki fisik yang subur akan cepat mengalami tanda-tanda perubahan pada masa remaja itu sendiri. Nah, berarti apabila remaja itu sudah mengalami misalkan menstruasi pada umur 10 tahun, itu bukan sesuatu yang aneh, itu adalah sesuatu yang wajar. Karena setiap orang memiliki perbedaan dalam mengalami hal-hal yang dialami pada masa remaja. Kemudian kita akan membahas perubahan fisik pada remaja perempuan. Nah, pada remaja perempuan tentu saja perubahan fisiknya akan berbeda dengan remaja laki-laki. Yang pertama, perubahan fisik pada perempuan itu ditandai dengan pertumbuhan tulang-tulang. Nah, pada remaja perempuan ini tulang-tulang menjadi lebih tinggi, mereka mengalami pertumbuhan tulang secara pesat sehingga fisik mereka itu lebih tinggi daripada anak-anak pada umumnya. Sehingga untuk meninggikan badan itu sangat cocok dilakukan pada masa-masa remaja karena tubuh mereka pada saat itu masa-masa suburnya. Kemudian tumbuhnya bulu-bulu halus di daerah tertentu. Nah, tumbuhnya bulu-bulu halus ini dialami remaja laki-laki dan perempuan. Misalkan di daerah kewanitaan atau di daerah kewanitaan. Kemudian tingkat
minyak di kulit itu menjadi lebih banyak, di mana tubuh itu memproduksi minyak lebih banyak daripada biasanya dan memproduksi keringat juga lebih banyak daripada biasanya, sehingga tubuh remaja itu memiliki tingkat keringat yang lebih banyak, sehingga ditumbuhi oleh jerawat-jerawat yang sering dialami oleh remaja-remaja, baik itu perempuan maupun laki-laki. Nah, kemudian membesarnya payudara. Nah, membesarnya payudara ini ditandai dengan misalkan membesarnya salah satu dari payudara tersebut tidak terjadi secara bersamaan. Bisa saja pada awalnya yang di sebelah kanan lebih besar dari yang di sebelah kiri. Kemudian pinggul mulai melebar. Nah, pada remaja perempuan itu bentuk tubuhnya menjadi lebih bagus lagi, dan pinggulnya itu menjadi lebih lebar daripada anak-anak pada umumnya. Kemudian mulainya menstruasi. Nah, menstruasi ini dimulai setiap orang mengalami menstruasi ini berbeda-beda. Ada yang mulai dari umur 10 tahun dan ada juga yang mulai dari umur 15 tahun. Jadi apabila seorang anak mengalami menstruasi lebih cepat daripada anak yang lainnya, itu bukan sesuatu yang salah. Di dalam PPT itu kita melihat membahas tentang remaja dan perkembangan fisik pada remaja. Seperti yang sudah saya jelaskan, remaja itu perubahan atau transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Nah, transisi ini dan setiap orang itu mengalami perkembangan fisiknya itu berbeda-beda. Ada yang berawal dari umur 10 tahun, 11 tahun, dan selanjutnya. Jadi apabila seseorang telah mengalami tanda-tanda perubahan fisik tersebut, baik itu dari umur 10 tahun, mereka bukan sesuatu yang salah, itu adalah hal yang wajar karena setiap orang mengalami pertumbuhan itu berbeda-beda. Nah, seperti yang sudah kita lihat di PPT tadi, di sini juga saya sudah membuat contoh gambarnya agar kita lebih memahami bagaimana sih perkembangan fisik pada remaja tersebut. Nah, tadi kita sudah membahas tentang perkembangan fisik pada remaja perempuan. Nah, tanda-tandanya itu seperti yang sudah gambar yang sudah saya buat ini, remaja. Remaja itu dimana mereka mengalami masa-masa pubertas, pertumbuhan fisik, emosi itu berubah secara drastis. Di sini kita lebih memfokuskan kepada perubahan fisik pada remaja. Nah, apa saja sih perubahan fisik pada remaja perempuan? Tadi sudah kita jelaskan dan di sini ada contohnya. Nah, remaja perempuan itu tidak sama lagi dan tidak bisa lagi dikatakan anak-anak, tetapi mereka juga tidak bisa dikatakan orang yang sudah dewasa. Nah, di sini terlihat jelas perubahan dari masa anak-anak menuju remaja tersebut, di mana sudah ada perubahan-perubahan fisik yang terlihat. Nah, bukan hanya ini, di sini juga terlihat ada perubahan fisik pada remaja, misalkan hormon-hormon yang ada di remaja perempuan itu berkembang pesat. Nah, untuk itu Oke, setelah kita membahas tentang perkembangan fisik pada remaja perempuan, sekarang kita akan membahas tentang perkembangan fisik pada laki-laki. Nah, perkembangan fisik pada laki-laki ini ditandai dengan tanda-tanda tertentu seperti suaranya itu mulai serak, kemudian membesar. Suara laki-laki itu menjadi lebih mengarah ke orang dewasa, tidak seperti suara anak-anak lagi. Kemudian penis menjadi lebih membesar, ukuran tubuh menjadi lebih berotot, di mana pada
perkembangan fisik pada laki-laki ini sama seperti perempuan, di mana tulang-tulang pada laki-laki itu menjadi lebih tinggi, mereka menjadi lebih tinggi dan lebih berotot. Kemudian ditandai dengan mimpi basah. Jika perempuan tadi ditandai dengan menstruasi, nah laki-laki ini ditandai dengan mimpi basah. Kemudian tumbuhnya rambut pada bagian-bagian tertentu dan perubahan emosional. Dan pada laki-laki ini juga ditandai dengan memproduksi kelenjar minyak lebih banyak sehingga ditumbuhi oleh jerawat, sehingga perkembangan fisik pada satu laki-laki akan berbeda dengan perkembangan fisik pada laki-laki yang lainnya, sehingga perkembangan fisik ini tidak bisa disamaratakan pada tiap-tiap individu. Sekian perkembangan fisik pada laki-laki dan perempuan, semoga bermanfaat. Membahas tentang perubahan fisik pada remaja laki-laki. Nah, tadi kita sudah melihat contoh-contoh perubahan fisik pada perempuan, dan kita juga sudah melihat PPT dari perubahan fisik pada laki-laki. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan gambar agar kita lebih memahaminya lagi. Nah, perubahan fisik pada laki-laki ini tentunya berbeda dari perubahan fisik pada perempuan. Nah, salah satu contoh perubahan fisik pada laki-laki ini ditandai dengan membesarnya, suaranya itu menjadi lebih besar, terus terjadinya mimpi basah. Perkembangan fisik pada laki-laki ini ditandai juga dengan tumbuhnya bulu-bulu di area tertentu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.